Di selatan Myanmar, ada sebuah pulau yang pernah menjadi saksi dari salah satu tragedi paling mengerikan dalam sejarah Perang Dunia Kedua. Pulau Ramri, yang dulunya tampak seperti pulau tropis yang damai, pernah menjadi tempat pertempuran brutal pada tahun 1945 dan juga tempat di mana kisah mengerikan tentang buaya dan kematian mengerikan akan tercatat dalam sejarah. Contohnya aja pada tahun 1968, kabarnya Guinness World Records mencatat kejadian di Pulau Ramri sebagai jumlah korban jiwa manusia terbanyak dalam serangan buaya yang pernah ada sepanjang sejarah. Buat yang baru nonton video ini, Kisah Kontinental akan bahas banyak hal terkait urban legend, kriminal, karya-karya kontroversial, sejarah, sampai ke aspek sosial politik yang ada di dunia. Kalau lu suka cerita-cerita kayak gini, boleh banget untuk subscribe. Kita mulai. Tahun 1945, Perang Dunia Kedua hampir mencapai klimaksnya. Pasukan sekutu, terutama Inggris dan India, melancarkan serangan besar-besaran di wilayah Pasifik, merebut kembali daerah-daerah yang sebelumnya dikuasai oleh Jepang. Biar kita tahu dulu konteksnya. Jadi ada dua blok utama dalam Perang Dunia Kedua, yaitu blok sekutu dan blok poros. Anggota utama blok sekutu adalah Britania Raya, Uni Soviet, Amerika Serikat, Tiongkok, dan Perancis. Pasukan sekutu dalam Perang Dunia Kedua ini, jadi mereka ini, negara-negara ini adalah gabungan negara-negara yang berjuang melawan blok poros. Jadi mereka memiliki satu tujuan, yaitu melawan blok poros. Nah, siapa aja atau negara apa aja yang ada di blok poros? Negara-negara yang ada di blok poros adalah Jerman, Italia, dan Jepang. Seenggaknya 3 negara inilah yang memimpin. Jadi, pada tahun 1942, Jepang merebut Burma dari kendali Inggris dalam upaya memperluas kekuasaannya di Asia Tenggara, dan berhasil. Namun 2 tahun kemudian, pada tahun 1944, pasukan sekutu terutama Inggris dan pasukan dari India mulai melancarkan serangan balik nih untuk merebut kembali Burma dari Jepang. Dan lebih tepatnya pada tahun 1945, pasukan Inggris yang didukung oleh Angkatan Laut dan Udara Sekutu melancarkan serangan amfibi ke Pulau Ramri. Serangan amfibi ini merupakan serangan ya dari darat, dari udara, ataupun dari laut ya. Nah, di Pulau Ramri itu Jepang memiliki sekitar 1.000 tentara. Tapi mereka kalah jumlah dibandingkan pasukan sekutu yang lebih besar dan memiliki dukungan udara serta laut. Jadi dalam penyerangannya, Inggris menggunakan pengeboman udara dan artileri. Artileri itu sederhananya serangan jarak jauh ya. Nah, mereka melakukan serangan-serangan itu untuk memaksa pasukan Jepang mundur ke dalam hutan di Pulau Ramri. Jadi seolah-olah dikepung ya mungkin. Nah, hutan di Pulau Ramri ini terdiri dari hutan lebat dan rawa-rawa. Namun, yang prajurit-prajurit ini tidak tahu bahwa di balik hutan yang lebat dan rawa yang berlumpur, ada ancaman yang jauh lebih mengerikan yang sedang menunggu mereka. Tentara Jepang yang berada di hutan mengalami kekurangan makanan dan air bersih. Selain itu juga banyak serangan nyamuk malaria. Tapi bukan itu yang terparah. Pulau Ramri meskipun tampaknya tempat yang tenang, ternyata merupakan rumah bagi populasi buaya muara atau buaya air asin ya, yang sangat besar. Jadi jumlah buaya air asin di pulau itu sangat besar dan mereka menguasai rawa-rawa. Buaya muara itu dikenal sebagai salah satu predator paling ganas di dunia. Buaya-buaya ini dapat tumbuh hingga panjangnya mencapai 7 meter dan terkenal dengan kemampuan mereka untuk menyerang mangsa besar, termasuk kita, termasuk manusia. Buaya muara juga dikenal karena perilakunya yang sangat agresif dan mereka memiliki kekuatan rahang yang sangat kuat, jadi mereka bisa menghancurkan tulang dalam sekali gigitan. Beberapa ilmuwan bahkan berpendapat bahwa buaya-buaya ini bisa memangsa mangsanya dalam waktu singkat. Maka pada malam itu, buaya muara yang besar mulai memangsa para tentara yang malang. Tengah malam yang sunyi berubah menjadi jeritan dan teriakan. Tetapi dalam kegelapan rawa, tak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Para tentara yang jatuh ke dalam air atau terjebak di lumpur menjadi sasaran empuk bagi buaya-buaya raksasa di Pulau Ramri. Gue gak bisa bayangin sih, lihat kumpulan buaya di Ragunan aja udah merinding. Gimana ini?
Nah, menurut catatan sejarah, sekitar 400-500 tentara Jepang diperkirakan terbunuh dalam serangan buaya tersebut. Angka pastinya sulit diketahui dan jumlah ini tuh masih diperdebatkan sampai saat ini bahkan. Namun beberapa saksi mata dan laporan dari pasukan sekutu yang udah menduduki Pulau Ramri di kemudian hari menyebutkan bahwa hampir separuh dari pasukan Jepang yang terjebak di pulau ini tidak pernah ditemukan lagi. Diduga telah menjadi mangsa-mangsa buaya muara. Jadi mereka hanya menemukan puing-puing yang tersisa, tubuh yang tergeletak, dan jejak-jejak darah yang mengarah ke rawa-rawa. Tetapi yang paling mengejutkan adalah terdapat tumpukan tubuh tentara Jepang yang sebagian besar telah dimangsa oleh buaya. Ya, jadi kemungkinan besar itu sisa-sisa tubuh para tentara itu ya. Mungkin ada di rawa, di airnya, atau ada di pinggiran rawa. Nah, hanya sekitar 20 hingga 25 tentara Jepang yang selamat dari pertempuran dan serangan buaya. Sisanya, ratusan jiwa ditemukan dalam kondisi yang mengerikan. Yang seperti gue ceritain tadi. Peristiwa ini menjadi salah satu tragedi paling mengerikan di tengah pertempuran Perang Dunia Kedua. Dan itu bukan dilakukan oleh manusia ya, itu dilakukan oleh buaya. Tapi, ada kontroversi terkait serangan buaya kepada tentara Jepang ini. Legenda mengerikan ini pertama kali ditulis oleh Bruce S. Wright, seorang komandan letnan kerajaan Kanada yang dikenal sebagai pelopor unit pasukan katak. Jadi tugasnya unit pasukan katak ini adalah memata-matai musuh dari bawah air. Jadi mereka menyelam di dalam air untuk memata-matai musuh. Nah, pada tahun 1945, Wright ikut serta dalam operasi militer Inggris dan India di Pulau Ramri tersebut. Sebagai pemimpin unit pasukan katak, tugas utama Wright adalah melakukan pengintaian. Namun, selain itu, ia juga menghabiskan waktu untuk mendokumentasikan kehidupan laut setempat, termasuk hiu dan gurita. Nah, setelah perang, Wright menjadi seorang ahli biologi satwa liar yang dihormati dan dia juga menjadi seorang penulis. Namun justru karena statusnya sebagai seorang naturalis atau penulis atau ahli biologi tersebut, kisah yang ia tulis kemudian dianggap menjadi fakta yang dipercaya oleh banyak orang. Wright mencatat kejadian ini dalam bukunya pada tahun 1962 yang berjudul Wildlife Sketch Near and Far. Namun, kisahnya menjadi semakin terkenal ketika Roger Caras, seorang ahli konservasi, mengangkat cerita tersebut dalam bukunya yang berjudul Dangerous to Man. Caras bahkan menyebutkan insiden ini sebagai salah satu serangan hewan terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah manusia. Tapi, ada satu masalah besar. Wright memang berada di Pulau Ramri, tetapi ia nggak pernah secara langsung menyaksikan pembantaian itu. Dalam memoarnya, The Frogman of Burma, ia mengakui bahwa cerita ini ia dengar dari kru kapal patroli yang bertugas di sekitar pulau. Jadi dia menceritakannya dari sudut pandang orang ketiga ya. Nah, tapi lagi-lagi karena reputasinya sebagai seorang pengamat alam yang cermat, kisah ini diterima sebagai fakta oleh banyak orang. Sejarawan Frank McLean dalam bukunya tentang pertempuran di Burma menyebut bahwa kisah pembantaian buaya di Pulau Ramri tidak masuk akal dari segi sejarah maupun ekologi. Ia mengajukan pertanyaan yang sangat logis. Jika benar ada ribuan buaya yang memangsa manusia dalam satu malam, bagaimana mereka bertahan hidup sebelum dan sesudah kejadian itu? Gue pikir-pikir benar juga ya. Berarti kalau mereka memangsa sebanyak itu dalam satu malam, ya kan mereka bisa kita anggap lapar dan emang standar mangsanya ya sebanyak itu. Lalu kalau nggak ada korban-korban manusia ini, mereka makan apaan aja sebelum dan setelah kejadian pembantaian ini. Tapi kalau ceritanya Wright benar, mungkin aja si buaya-buaya ini aji mumpung. Wah, banyak mangsa nih, kenyang-kenyangin ah. Mungkin aja. Tapi menurut lo gimana? Apa ada yang paham nih soal perbuayaan, khususnya buaya air asin atau buaya muara? Coba komen di bawah, gue juga pengen belajar lagi tentang ini. Jadi memang ya, cerita ini cukup kontroversial. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa angka korban dibesar-besarkan untuk memperkuat propaganda pasukan sekutu. Namun, satu hal yang pasti adalah Pulau Ramri menjadi tempat mengerikan di mana pertempuran dan predator buaya bergabung untuk menciptakan salah satu kisah paling menyeramkan dalam sejarah Perang Dunia, selain Perang Dunia itu sendiri.
Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe untuk mendapatkan lebih banyak cerita misterius dan mengerikan lainnya. Bye-bye.